tarif PPN, tarif PPNBM, serta barang kena pajak yang tergolong mewah. Baik, untuk materi yang pertama itu ada tarif PPN. Jadi tarif PPN itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tarif umum dan ada tarif khusus. Untuk yang pertama, tarif umum, berapa sih tarif umum PPN di Indonesia? Jadi, berdasarkan UU HPP tahun 1984, tarif umum PPN di Indonesia itu sebesar 10%. Seiring berjalannya waktu, tarif PPN di Indonesia mengalami perubahan dan juga ada perubahan terkait regulasinya, yaitu dari UU HPP tahun 1984 diperbarui menjadi UU HPP nomor 7 tahun 2021. Salah satunya yaitu terdapat perubahan tarif PPN pada tanggal 1 April tahun 2022 naik menjadi 11%. Tetapi terdapat perubahan kembali yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2025 tarif PPN di Indonesia itu sebesar 12% dikali dengan DPP nilai lain 11/12 untuk PPN non mewah dan PPN mewah. Tarif ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 1 Februari tahun 2025 tarif PPN berubah lagi menjadi 12% dikali DPP nilai lain 11/12 untuk yang PPN non mewah, dan yang untuk PPN mewah berubah menjadi 12% dikali DPP nilai lainnya sebesar 100% atau sebesar 12% untuk PPN mewah. Selain tarif umum, terdapat pula tarif khusus, yaitu suatu tarif yang dipungut atas penjualan barang atau jasa pada suatu usaha atau sektor tertentu. Contohnya seperti suatu sektor usaha boga atau catering, suatu usaha jasa pengiriman paket, sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor lainnya. Nah, di sini terdapat contoh tarif khusus pada BHPT atau barang pertanian hasil tertentu. Berdasarkan PMK nomor 64 tahun 2022, tarif BHPT ini sebesar 1,1% dari harga jual. 1,1% ini didapatkan dari perkalian antara DPP BHPT sebesar 10% dikalikan dengan tarif PPN, yaitu 12% dikali 11/12 yang menghasilkan tarif finalnya sebesar 1,1% dari harga jual. Pada UU HPP nomor 7 tahun 2021, tarif PPN ditetapkan sebesar 0% atas 3 kegiatan ekspor. Yang pertama ada ekspor BKP berwujud. Jadi suatu barang yang dapat dilihat, disentuh, dipindahkan, ini diekspor keluar daerah pabean. Contohnya terdapat produk tekstil, pertambangan, perkebunan, dan juga terdapat kerajinan tangan. Yang kedua ada ekspor BKP tidak berwujud. Jadi contohnya adalah suatu barang ini tidak dapat dilihat secara fisik, akan tetapi manfaatnya ini dapat dirasakan di luar daerah pabean. Contohnya ada hak cipta, hak paten, royalti, dan lainnya. Yang ketiga ada ekspor JKP atau jasa kena pajak. Jadi suatu jasa yang diberikan dari Indonesia tetapi dimanfaatkan di luar negeri. Contohnya seperti jasa konsultan dan juga jasa audit. Kemudian terdapat rentang tarif yang dapat diberlakukan di Indonesia, yaitu paling rendah sebesar 5% dan yang paling tinggi sebesar 15% sesuai dengan peraturan pemerintah atau sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Jadi pemerintah itu dapat menaikkan atau menurunkan tarif PPN selagi masih dalam rentang 5% sampai 15%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan tarif PPN. Nah, dalam perhitungan tarif PPN ada rumus yang dapat digunakan, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau biasanya disebut adalah DPP. Di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu ada harga barangnya atau DPP-nya sebesar 10 juta dan tarif PPN-nya itu 12%. Tapi karena barang di sini itu bukan barang mewah, jadinya PPN-nya sama dengan 12% dikali 11/12 dikali 10 juta. Nah, PPN yang dikenakan itu jadinya 1.100.000. Total yang dibayar oleh pembeli adalah 10 juta ditambah PPN-nya tadi yaitu 1.100.000. Total yang harus dibayarnya itu adalah 11.100.000. Selanjutnya ada tarif pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan PMK nomor 131 tahun 2024, mulai dari tanggal 1 hingga 31 Januari 2025, tarif PPN bagi barang mewah dikenakan 12% dari barang dasar pengenaan pajak atau dasar DPP-nya. Itu 11/12 harga jual barang. Namun, itu diubah mulai dari tanggal 1 Februari 2025, tarif PPN bagi barang mewah dikenakan 12% dari harga jual penuh. Jadi perubahan ini, dulu sebelum tanggal 1 Februari, itu tuh penjualan barang mewah itu tadinya dikalikan 12% dikali 11/12. Nah, tapi sekarang mulai dari tanggal 1 Februari hingga sekarang itu tuh 12% dikali DPP-nya atau harga jual penuhnya. Selanjutnya itu ada tarif PPNBM. Pengenaan tarif PPNBM ditetapkan 10% sampai 200% yang didasarkan pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. PPNBM hanya dikenai satu kali saat terjadi penyerahan oleh pabrik atau produsen yang menghasilkan BKP atau barang kena pajak serta PPNBM tidak dapat dikreditkan. Jadi PPNBM itu hanya dikenakan sekali saat penjualan pertama. Contohnya tuh kayak ketika saya membeli mobil Mercy ke pabriknya langsung, itu dikenakan PPNBM, dan setelah nanti saya menjualnya lagi, itu saya tidak bisa menarik tarif PPNBM itu kepada orang yang akan membeli mobil Mercy tersebut. Berikut kami tampilkan pengenaan tarif PPNBM terhadap barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 03 Tahun 2023. Yang pertama, tarif PPNBM sebesar 20% dikenakan untuk kelompok hunian mewah dengan harga jual 30 miliar atau lebih,
Yang kedua, tarif PPNBM sebesar 40% dikenakan untuk kelompok balon udara, pesawat udara tanpa penggerak, serta kelompok peluru senjata api. Yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 50% dikenakan untuk kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, helikopter, serta senjata api. Kemudian yang keempat, tarif PPNBM sebesar 75% dikenakan untuk kelompok kapal pesiar mewah, serta yacht. Kemudian kami tampilkan tarif PPNBM untuk barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 PMK 010 Tahun 2022. Kriteria kendaraan A, angkutan orang kurang dari 10 orang termasuk supir, dibedakan menjadi 3 jenis kendaraan. Yang pertama yaitu kendaraan mesin bensin termasuk hybrid, yang kedua kendaraan mesin diesel atau semi diesel beserta hybrid, yang ketiga kendaraan motor listrik. Kemudian 3 jenis kendaraan tersebut dibedakan juga terhadap 3 aspek berupa kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, beserta emisi karbon dioksida. Kriteria kendaraan A dikenakan tarif PPNBM mulai dari 15% hingga 70%. Kemudian kriteria kendaraan B, angkutan orang mulai dari 10 sampai dengan 15 orang termasuk supir, yang dibedakan juga menjadi 3 jenis kendaraan. Yang pertama, kendaraan mesin bensin termasuk hybrid, yang kedua, kendaraan mesin diesel atau semi diesel beserta hybrid, dan yang ketiga, kendaraan motor listrik. 3 jenis kendaraan itu juga dibedakan berdasarkan 3 aspek yang sama dengan tarif PPNBM sebesar 15% hingga 30%. Kemudian kriteria kendaraan C berupa kabin ganda dengan gross vehicle weight kurang dari 5 ton. Kriteria kendaraan jenis C ini dibedakan menjadi 3 jenis kendaraan. Yang pertama, kendaraan kabin ganda dengan mesin bensin beserta hybrid. Yang kedua, kendaraan kabin ganda, mesin diesel atau semi diesel beserta hybrid. Dan yang ketiga, kendaraan kabin ganda dengan motor listrik. Kriteria kendaraan jenis C ini juga dibedakan berdasarkan 3 aspek yang sama dengan sebelumnya, dengan pengenaan tarif PPNBM sebesar 10% hingga 30%. Kemudian kriteria kendaraan jenis D berupa kendaraan bermotor lainnya. Yang pertama, mobil golf dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 50%. Yang kedua, kendaraan khusus di atas salju, pantai, gunung, atau sejenisnya dikenakan sebesar 60%. Dan yang ketiga, kendaraan beroda 2 atau 3 dengan mesin bensin dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc, namun tidak melebihi 500 cc dikenakan tarif sebesar 60%. Yang keempat, kendaraan beroda 2 atau 3 dengan mesin bensin dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc dikenakan tarif PPNBM sebesar 95%. Dan yang kelima, trailer, semi-trailer, tipe karavan untuk perumahan atau kemah dikenakan tarif sebesar 95%. Dan yang keenam, kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder melebihi 4000 cc dikenakan tarif PPNBM sebesar 95%. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengenaan tarif PPNBM terhadap kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, tarif PPNBM pada kegiatan impor. Saat melakukan impor barang mewah, maka akan dikenakan tarif PPNBM yang dikalikan dengan nilai impor atas barang mewah tersebut. Yang kedua, tarif PPNBM terhadap kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor barang mewah dibebaskan dari tarif PPNBM karena bukan merupakan konsumsi di dalam daerah pabean. Lalu yang selanjutnya ada contoh perhitungan tarif PPNBM. Perhitungan tarif PPNBM pasti selalu diikuti dengan tarif PPN. Makanya rumusnya itu adalah tarif PPN dikali DPP ditambah tarif PPNBM dikali DPP. Tapi rumusnya bakal beda kalau case-nya itu udah include sama PPN DPP-nya. Lalu yang selanjutnya ada contoh perhitungan tarif PPNBM. Misalnya, Pak Ahmad membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Mobil tersebut dikenakan tarif PPNBM sebesar 40%. Berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Pak Ahmad untuk membeli mobil tersebut? Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya, itu tarif PPN dikali DPP-nya dulu. Tarif PPN itu 12% dikali DPP-nya, yaitu 900 juta. Ditambah tarif PPNBM-nya tadi sudah disebutkan, yaitu 40%. Ini kali DPP-nya 900 juta. Hasil dari 12% dikali 900 juta adalah 108 juta. Nah, hasil dari PPNBM kali DPP 900 juta itu hasil 360 juta. Tinggal ditambah 360 juta ditambah 108 juta. Hasilnya adalah 468 juta. Tapi itu baru tarif PPNBM doang. Lalu kita masukkan tarif PPNBM dengan harga jualnya, yaitu 900 juta. Jadi 900 juta ditambah 468 juta, yaitu 1.368 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang tarif PPN dan tarif PPNBM serta barang mewah kena pajak.